Mimpi burukmu tentang dia itu akan menjadi nyata setelah kejadian ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome to my channel. Kembali lagi bersama aku di sini Bang Jono. Seperti biasa pada kesempatan kali ini aku akan kembali general reading. Ini energi umum, energi semua orang. Bisa saja resonate ataupun bolak-balik dari apa yang kamu alami, dari apa yang terjadi di dalam posisi kehidupan kamu. Jangan pernah menjadikan video ini, tayangan ini sebagai acuan. Oke? Di dalam kehidupan kamu, jadikan video ini, tayangan ini sebagai hiburan semata. Hanya sebagai hiburan semata. Ya anggap aja deh teman-teman, setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa. Dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri ya bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke, di sini kartu tarot sudah aku shuffle, aku acak dan aku pilih. Kemudian tema kita untuk readingan kali ini ya teman-teman. Mimpi burukmu tentang dia itu akan menjadi nyata setelah kejadian ini. Ya, berarti kamu melihat nih di dalam mimpi kamu teman-teman, seseorang yang mungkin selama ini jahat, colim, seseorang yang selama ini apa ya teman-teman, suka bermanipulatif dan lain sebagainya. Ya, jadi semuanya akan kamu lihat di sini, gitu sih. Ya, mimpi burukmu gitu ya teman-teman. Oke, dan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, aku punya King of Pentacles. Raja koin muncul hadir sebagai energi pembuka, dan jika aku fokuskan kartu pertama ini terhadap kondisi kehidupan kamu terlebih dahulu teman-teman. Dari kartu pertama ini yang aku lihat memang dan dapat aku akui ya, insya Allah untuk kehidupan kamu untuk kedepannya bakal lebih baik, jauh lebih baik. Bakal ada sebuah peningkatan kebijaksanaan ya, peningkatan di dalam kondisi kehidupan sosial gitu ya teman-teman. Kemudian kebijaksanaan terkait dengan sebuah sikap. Mungkin ke depan memang begitu banyak keberuntungan-keberuntungan yang akan kamu peroleh. Nah, salah satu pertanda hal-hal yang baik yang akan terjadi di dalam kehidupan kamu ini juga akan ya membuat perubahan yang cukup signifikan, perubahan-perubahan yang sangat besar teman-teman. Dan ketika perubahan itu akan terjadi di dalam kehidupan kamu, maka ya ini juga yang akan menjadi sebuah awal kehancuran ataupun sebuah mimpi-mimpi burukmu tentang seseorang, teman-teman. Mimpi-mimpi buruk tentang seseorang itu mungkin seperti ini ya. Kamu bermimpi tentang hal-hal negatif, kehancuran dari seseorang yang bisa jadi memang selama ini menjadi penghambat kamu untuk bahagia. Oke? Menjadi penghambat kamu untuk sukses berhasil. Ya mungkin karena dia, contoh ya, mohon maaf, usaha kamu menjadi redup, usaha kamu menjadi macet, rumah tangga kamu menjadi berantakan, pekerjaan kamu menjadi berantakan, dan mungkin juga kamu dipecat, dan lain sebagainya, atau mungkin juga terkait dengan kondisi kesehatan yang bermasalah, teman-teman. Jadi mungkin banyak hal yang terjadi ya. Nah, pada poin inilah yang aku lihat teman-teman, bahwasanya ketika kejadian ini akan terjadi di dalam kehidupan kamu, ketika sebuah kemenangan ataupun sebuah perubahan dari kondisi kehidupan sosial kamu akan mengalami perubahan yang cukup positif, maka sebenarnya itulah sebuah awal kehancuran, teman-teman. Awal kehancuran terhadap orang ya, untuk orang-orang yang selama ini memang toksik. Ya, kita katakan seperti itu, yang sangat toksik. Iri, dengki, suka manfaatin, ingin menghancurkan, apalagi banyak lain sebagainya. Sudah kita jelaskan dari kartu pertama, teman-teman. Jadi apapun perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang yang jahat kepada kehidupan kamu, teman-teman, maka bersiaplah untuk menerima sebuah konsekuensinya. Dan kebahagiaan kamu di sini juga timbul. Yang kemudian apa? Kehidupan asmara kamu kembali langgang, keluarga kamu menjadi langgang, menjadi harmonis, kesehatannya juga kembali pulih, oke, bisnisnya menjadi lancar, dan kemudian kamu mendapatkan pekerjaan baru. Nah itu sebuah tanda-tanda kebahagiaan kamu, tanda-tanda ya kehancuran gitu sih teman-teman. Nah, kenapa ini bisa hancur? Kenapa kehidupan dari seseorang nanti akan hancur? Terkait dengan mimpian burukmu, teman-teman. Mungkin impian burukmu itu sebuah bentuk manifestasi dari doa, sumpah, keinginan, ya, mau sumpah buruk, baik, terhadap orang-orang yang jolim, sama saja teman-teman. Kenapa? Ya, karena memang segala perbuatan itu tetap ada konsekuensinya. Perbuatan baik ya, cerminan dari semesta nanti bakal baik, dampaknya baik. Tetapi jika perbuatan buruk ya tentu juga pasti bakal buruk. Tanpa kamu minta juga pasti akan terjadi sih terhadap orang-orang yang selama ini mungkin jolim kepada kamu, teman-teman. Dan mimpi burukmu tentang seseorang
yang selama ini jahat kepada kamu, itu akan menjadi sebuah manifestasi yang cukup nyata, teman-teman. Cepat ataupun lambat. Kenapa aku katakan demikian? Aku punya developers. Adanya ikut campur tangan Tuhan di dalam kehidupan kamu lah yang akan mengakibatkan, yang akan membuat segala sesuatunya itu berubah 180 derajat. Seakan-akan kehidupan kamu dengan dia itu bakal berbalik. Nah, ini aku katakan, kejadiannya sudah kita jelaskan di sini, teman-teman. Ya, perubahan itu apa? Ketika kamu meningkat nih kondisi kehidupan kamu, kehidupan sosial kamu, dan semuanya kamu memperoleh sebuah kebahagiaan yang baru, maka kehidupan dari orang-orang yang zalim itulah akan kamu lihat dengan mata kepala kamu sendiri, teman-teman. Akan mulai mengalami permasalahan, akan mengalami mungkin masalah tadi banyak ya. Mungkin di dalam usaha bisnis yang mengalami seret ya, rezekinya seret, pekerjaannya mulai bermasalah dan mungkin dia juga dipecat. Kemudian di dalam kehidupan keluarga, rumah tangganya juga mulai hancur, ya. Dan bahkan mengenai tentang kondisi kesehatan, teman-teman. Jadi memang kondisinya bakal berbalik, gitu ya. Oke, nah, pada kartu yang keempat aku punya Ace of Wands. Kartu tongkat muncul hadir, teman-teman, untuk energi kartu keempat. Melihat dari energi kartu keempat ini, teman-teman ya, memang dapat aku akui, ya, di sini kartu yang menggambarkan, menjelaskan, teman-teman, kalau karma itu akan memang segera datang dan terjadi. Ya, ini mengenai tentang sebuah feeling juga sih sebenarnya. Firasat-firasat kamu ya, teman-teman. Firasat kamu nggak tahu kenapa tiba-tiba kamu bermimpi, ya, impian kamu cukup buruk. Mimpi kamu cukup buruk tentang orang-orang yang zalim. Mungkin kamu ditunjukkan sebuah kebenaran nih oleh Tuhan, oleh semesta, dan mungkin juga oleh para leluhur kamu, teman-teman, yang menunjukkan bahwasannya ini loh orang yang selama ini zalim kepada kamu. Ini loh orang yang selama ini jahat kepada kamu, dan kamu akan melihat dia itu akan hancur sebentar lagi. Nah, itu, teman-teman, itu yang akan kamu lihat. Oke. Kemudian pada kartu yang kelima aku punya The Hanged Man. Ini hal-hal yang memang terjadi di dalam kehidupan kamu ya, yang mungkin selama ini kamu lakukan, teman-teman. Ketika mungkin banyak orang yang menjolimi, banyak orang yang jahat kepada kamu, ya kamu orang yang sabar. Kamu orang yang nggak terlalu banyak menuntut keadilan kepada mereka. Karena apa? Ketika kamu berupaya, berusaha juga untuk apa ya namanya, teman-teman ya, merendah dan tetap berbuat baik kepada mereka, meskipun mereka zalim kepada kamu, ya tetap juga kamu disakiti ya, seperti itu. Nah, yang aku lihat memang ini memang benar-benar adanya ikut campur tangan Tuhan, teman-teman. Ya, adanya ikut campur tangan Tuhan yang sepertinya membuat sebuah kemenangan ya. Ataupun ketika sikap pasrah kamu, berserah diri kamu terhadap Tuhan masing-masing, teman-teman, inilah yang akan membuat ya seakan-akan karma itu akan cepat datang. Karma itu akan cepat terjadi terhadap orang-orang yang selama ini selalu saja berbuat buruk kepada kamu. Kemudian aku punya Three of Cups, 3 cangkir muncul hadir, teman-teman. Nah, dari kartu ke-6 ini yang aku lihat ya, insya Allah kehidupan kamu akan jauh lebih baik, bakal ada pencapaian bersama lagi, akan ada sebuah kebangkitan-kebangkitan yang mungkin hampir di segala hal ya, hampir dari segala aspek, teman-teman, kamu akan memperoleh sebuah kemenangan, dan ketika kamu semakin sukses, semakin berhasil, ya itu artinya itu akan semakin membuat orang-orang yang selama ini mungkin benci, iri, dan terhadap kehidupan kamu, jahat dan jolim kepada kamu, pasti bakal semakin menderita, ya seakan-akan nggak terima nih, teman-teman, dengan kesuksesan kamu, dengan keberhasilan kamu. Nah, itu. Kemudian pada kartu yang ketujuh aku punya Queen of Swords ya, ataupun Ratu Pedang. Ratu Pedang muncul hadir sebagai energi penutup, teman-teman. Oke. Jadi dari kartu ketujuh ini, teman-teman, sangat menggambarkan tentang sebuah perubahan besar yang akan terjadi di dalam kehidupan kamu. Sebuah perubahan-perubahan besar ini tentunya, teman-teman, yang akan mengubah kehidupan kamu. Ya, jauh lebih baik. Dan bahkan perubahan ini 180 derajat. Mungkin kalau dikatakan kesuksesan ini akan membawa sebuah keberuntungan ataupun perubahan dari kondisi ekonomi kamu. Kamu akan menjadi orang kaya raya, orang kaya baru, itu nggak menutup kemungkinan. Ya, dan kamu akan menjadi lebih bijak, derajat kamu mungkin akan diangkat, teman-teman. Ya, artinya kamu berhasil melewati ujian-ujian yang diberikan oleh Tuhan pada kamu. Oke, mungkin seperti itu, teman-teman. Mungkin demikian readingan untuk kesempatan kali ini ya. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.